Terima kasih rekan-rekan telah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre horor dari negara tetangga kita, Malaysia, yang berjudul Sumpahan Kumkum. Tetapi saya ingatkan, ini adalah konten spoiler. Jadi jangan heran jika Anda tidak menonton secara lengkap. Langsung saja kita saksikan, ini dia Kumkum. Di awal film terlihat di dalam mobil terdapat kakak beradik yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Pria ini bernama Adi dan adiknya yang bernama Sima. Di tengah perjalanan, Sima meminta kepada Adi untuk berhenti di toilet umum karena ingin buang air. Setelah menemukan toilet umum, Sima langsung pergi untuk buang air. Saat ingin masuk, di depan pintu toilet terdengar suara wanita yang mengucapkan salam kepadanya. Tapi ketika dilihat tidak ada siapapun. Kemudian Sima pun masuk ke dalam WC dan terlihat lampu seperti koslet. Mati nyala. Dia pun buang air. Setelah selesai, Sima pun keluar dan terdengar lagi wanita mengucapkan salam. Dan kemudian Adi yang menunggu lama pun menyusul adiknya ke dalam toilet. Dan ternyata dia melihat adiknya telah tewas tergeletak bersimbah darah di dalam kamar mandi. Siapakah yang membunuh adik dari Adi ini, yaitu Sima? Nanti kita akan tahu di pertengahan film. Scene berpindah di mana Adi terbangun dari tidurnya. Di sini terlihat Adi telah menikah. Setelah itu Adi ditelepon oleh tantenya dan mengatakan bahwa ibunya sakit dan sekarat. Keesokan harinya Adi berserta anak dan istrinya pergi ke kampung ibunya untuk melihat ibunya. Di tengah jalan, anaknya yang bernama Tini ingin buang air. Karena takut kejadian yang sama pada adiknya terulang kembali, Adi pun marah kepada istrinya telah membiarkan Tini seorang diri di dalam kamar mandi. Kemudian mereka pun sampai di rumah ibunya Adi dan disambut oleh tantenya Adi yang bernama Mak Lela. Setelah itu mereka naik untuk melihat ibunya Adi. Saat Tini anaknya Adi salim di neneknya yaitu Maksum, terlihat ibunya Adi Maksum tidak suka cucunya datang. Kenapa ia tidak menyukainya? Nanti kita akan tahu alasannya di tengah video. Setelah itu, scene pun berpindah di malam hari di mana ibunya Adi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara seorang wanita mengucapkan salam. Dan ternyata itu adalah hantu seorang wanita yang mukanya hancur. Karena takut, ibunya Adi terus bergelinjang histeris. Setelah itu Adi pun datang, tetapi ibunya malah mencekik Adi karena takut, namun berhasil ditenangkan oleh Adi. Scene pun berpindah di mana seorang wanita yang sedang berdandan tetapi kaget oleh suara ketukan pintu yang sangat keras. Ia mengira bahwa itu adalah pacarnya. Dia pun emosi karena terus mengetuk tanpa henti. Dia pun keluar dan terdengar suara wanita memberikan salam kepadanya. Kemudian dia pun ketakutan saat membuka pintu. Ia melihat tidak ada orang sama sekali. Tetapi muncul seorang wanita cantik. Dan wanita ini mengingat masa lalu di mana saat pulang kerja dia menghina seorang wanita yang mukanya penuh dengan koreng dan terus menghinanya hingga di rumah. Dan ternyata wanita ini adalah Mila yang membalas dendam. Dan dia pun mengingat siapa wanita itu yang berada di depannya.
dan mengatakan bahwa wanita itu cantik dan tiba-tiba langsung berubah menjadi hantu. Karena takut ia pun berlari dan tertabrak mobil hingga tewas. Kemudian scene berpindah di mana Ibu Sum, ibu dari Adi, sedang sekarat dan sedang didoakan oleh Pak Imam. Namun Ibu Sum pun meninggal. Tak berapa lama Adi pun datang dan menangis karena ibunya telah wafat. Saat mencium ibunya, tiba-tiba Adi dan warga yang datang melayat di rumah ibunya mencium bau busuk. Seketika Adi langsung membuka penutup jasad ibunya, dan betapa kagetnya bahwa jasad ibunya membusuk dan sudah dimakan oleh belatung. Kemudian scene berpindah di mana Tini sedang bermain ayunan ditemani hantu Mila. Kemudian Mila mengingat saat ia masih hidup dan mukanya penuh koreng. Dia dimandikan oleh seorang wanita dan ternyata itu adalah Maksum. Tiba-tiba Adi membangunkan anaknya Tini karena tidur di ayunan, dan Tini pun menanyakan di mana temannya yang tadi bersamanya, yang namanya adalah Mila. Adi pun bingung. Setelah itu Adi menggendong Tini masuk ke rumah. Scene berpindah di malam hari, terlihat Mak Leha membuka peti peninggalan dari Maksum yang isinya adalah mantra-mantra gaib. Tiba-tiba pocong Maksum datang menemui Mak Leha dan meminta untuk selamatkan cucunya yang bernama Tini. Mak Lela pun karena takut dia berlari dan menabrak suaminya. Scene berpindah saat Adi pulang dari sholat. Ia melintas di kuburan dan terdengar suara wanita mengucapkan salam. Adi pun takut, tiba-tiba lewat warga. Adi pun terkejut. Tiba-tiba Adi melihat seorang wanita berjalan menuju ke dalam hutan yang penuh kuburan. Adi pun mengikutinya dan wanita itu pun tiba-tiba menghilang. Adi terus melihat sekitar-sekitar tapi tidak ada orang. Ia pun berjalan mundur dan jatuh tersandung. Saat dilihat itu adalah kepala seorang wanita. Adi ingin lari saat membalikan badannya. Hantu Mila pun muncul di depannya. Adi pun langsung pingsan. Setelah itu scene berpindah di mana Adi telah dibawa oleh warga pulang ke rumah ibunya. Saat terbangun, Adi menyuruh istri dan anaknya pulang ke Kuala Lumpur, sedangkan Adi tetap di desa untuk menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi. Keesokan harinya, istri dan anak Adi pulang ke Kuala Lumpur. Di dalam perjalanan, istrinya bertanya kepada Tini anaknya, "Kenapa gembira sekali?" Tini menjawab, "Karena Mila ikut mereka." Istrinya Adi pun kaget. Ia kemudian melihat di kaca ke arah belakang dan ternyata ada seorang wanita. Saat ia membalikan badannya, dia tidak melihat siapa-siapa. Scene pun berpindah di malam hari di mana Adi sedang menangis dan meminta maaf kepada adiknya sembari melihat foto adiknya. Tiba-tiba ia kaget karena adiknya muncul dengan muka yang bersimbah darah. Setelah itu Adi pun menangis lagi. Akan tetapi karena hantu ibunya muncul dan menyuruh Adi untuk selamatkan cucunya Tini, Adi pun ketakutan. Kemudian keluar rumah. Scene berpindah di mana Mak Lela sedang melipat pakaian dan kaget mendengar suara orang mengetuk pintu tanpa henti. Saat dibuka ternyata itu adalah Adi yang sedang ketakutan. Keesokan harinya Adi duduk termenung dan didatangi oleh Mak Leha dengan membawa sebuah peti peninggalan Maksum, ibunya Adi. Setelah itu Mak Leha menceritakan semuanya, bahwa dulu ada seorang wanita buruk rupa datang menemui Maksum untuk membuatnya sembuh dan cantik. Maksum kemudian memandikan wanita tersebut. Wanita itu pun menjadi cantik. Tetapi wanita itu tidak boleh melihat cermin selama 44 hari. Tetapi dia melanggarnya. Dia melihat cermin, tiba-tiba ia menjadi buruk rupa kembali. Wanita ini ternyata adalah Mila.
Mila pun datang lagi ke Maksum untuk meminta mengembalikan wajahnya menjadi cantik lagi. Akan tetapi Maksum tidak bisa membantu karena perjanjian Mila dengan iblis telah dilanggar. Mila terus memaksa sehingga Maksum mengatakan semua akan kembali dengan syarat Mila harus memakan daging wanita yang masih perawan, sejumlah 9 orang. Mila kemudian mencari wanita perawan. Setelah itu Mila pun membunuh seorang wanita di kamar mandi, dan ternyata ini adalah Sima, adik dari Adi. Di scene ini terjawab sudah siapa pembunuh Sima di awal film tadi. Ternyata Maksum mengetahui bahwa Sima anaknya dibunuh oleh Mila. Maksum tidak terima dan kemudian membalas dendam dan membawa Mila di hutan dengan alasan ada cara lain untuk membuat wajahnya kembali. Tetapi sesampainya di tengah hutan, Maksum yang membawanya dengan mata tertutup kemudian memukul Mila dengan balok. Sebelum tewas, Mila mengatakan bahwa ia akan membalas dendam kepada seluruh keturunan Maksum. Di sini kita mengetahui kenapa Mila terus mengganggu Maksum beserta anak dan cucunya. Kemudian Mak Lehla mengatakan bahwa alasan Maksum tidak ingin Tini cucunya datang adalah karena ia takut bahwa Mila akan membunuh Tini. Mak Lehla mengatakan jika semua akan berakhir jika mayat Mila ditemukan dan dikuburkan secara layak. Karena mendengar pernyataan dari Mak Lehla, Adi pun langsung mengatakan bahwa ia mengetahui di mana Mila dikuburkan. Scene berpindah di mana Mak Lehla bersama suaminya menemui Pak Imam untuk menceritakan semua yang terjadi pada mereka. Kemudian Pak Imam, Mak Lehla bersama polisi dan para warga membongkar kuburan Mila yang berada di tengah hutan. Scene kemudian berpindah di mana Adi sedang menuju ke Kuala Lumpur dan dia terus menelpon istrinya tapi tidak ada jawaban sama sekali karena sedang mandi. Setelah beberapa kali menelpon, akhirnya istrinya mengangkat telepon Adi. Adi pun marah-marah kenapa tidak mengangkat teleponnya sejak tadi. Setelah itu menyuruh istrinya untuk menutup semua pintu dan jendela dan jangan biarkan siapapun masuk ke dalam sebelum dia sampai di rumah. Setelah itu Adi bertanya Tini di mana. Istrinya pun menjawab Tini sedang main bersama teman barunya yang bersama Mila. Adi pun sangat takut karena mengetahui bahwa Mila akan membunuh anaknya. Scene berpindah di mana jasad Mila sedang dimandikan. Setelah itu istri Adi mencari Tini dan ternyata sedang berbincang dengan seorang. Di sisi lain Adi yang sedang ditahan oleh polisi karena membawa mobil ugal-ugalan dan sambil menelpon pun marah karena ditahan. Tini yang melihat ibunya keluar pun langsung mendekati ibunya. Ibunya bertanya siapa itu. Tini pun menjawab itu adalah temannya dari kampung. Mila pun berbalik dan mukanya hancur. Betapa kagetnya Tini dan ibunya karena melihat yang di depannya bukanlah teman. Tini dan ibunya pun berlari ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar itu pun terus diketuk oleh Mila. Di sisi lain Adi telah bebas, tetapi mobilnya di sini malah mogok. Dan terdengar suara wanita memberikan salam. Jasad Mila pun sedang disolatkan dan mobil itu pun bisa dihidupkan kembali. Sedangkan Tini dan ibunya keluar dari kamar sambil mencari Mila di mana. Saat sudah keluar, Tini ditarik ke dalam kamar oleh Mila. Saat mau masuk ke kamar, Mila mendekati istri Adi untuk menangkapnya. Setelah itu pintu pun tertutup. Adi yang sampai di rumahnya tiba-tiba tidak bisa membuka pintu mobilnya. Ia pun langsung nekat keluar dari jendela. Setelah itu ia masuk ke dalam rumah melihat istrinya yang sedang menangis dan kemudian bertanya di mana Tini. Istrinya menjawab bahwa Tini di dalam kamar bersama Mila. Adi pun mendobrak berulang-ulang sehingga berhasil.
Setelah terbuka, terlihat Mila hendak memakan Tini. Tiba-tiba pintu tertutup di dalam kamar. Mila memasuki tubuh Adi. Mila yang berada dalam tubuh Adi pun mau membunuh Tini dan semua keluarganya. Namun tiba-tiba Mila kepanasan karena jasadnya sudah dimakamkan dan tengah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mila setelah itu dia pun tertawa dan terus tertawa. Kemudian dia melawan dengan membacakan mantra yang dia punya, yaitu mantra-mantra gaib ilmu hitam, untuk melawan bacaan Al-Quran. Dia terus membaca mantra-mantra tapi tidak bisa melawan bacaan imam. Mila pun terus melawan dengan membacakan mantra-mantra ilmu hitam untuk melawan bacaan surat Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Imam. Namun selalu saja tidak bisa. Dia terus kepanasan. Saat surat Yasin selesai dibacakan, arwah Mila pun keluar dari tubuh Adi dan menghilang dengan perlahan. Di kampung semua telah bubar dari makam Mila. Mak Lela terlihat sedih. Saat itu juga terlihat Maksum bersama adiknya Adi yang bernama si Rima sedang melihat ke arah Mak Lela. Istri Adi pun berhasil masuk ke dalam kamar dan memeluk Adi dan juga Tini. Di akhir film terlihat istrinya Adi sedang memegang sebuah benda yang berbentuk jarum dan dia melihat ke cermin dan film pun selesai.